Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Faqala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul ayah. Hadirin, marilah sama-sama kita haturkan puji serta rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmatnya, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang mulia ini. Salawat bertangkaikan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padanya dan juga kepada keluarganya, serta semoga sampai kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada hari ini kita akan melanjutkan kajian yang tentang kemarin, yaitu tentang apa? Tentang ilmu yang harus diikuti dengan amal. Begitu. Dalam kitab apa nih? Manhajus Syahwi dijelaskan. Nih. Fal ilmu bil amali yazuku wa bil awwali wa laysa bil awwali wala kasatil jaldal. Al mu'nish hash al ilmu khaysyu yatuhu kulluhu yufrafu bi dzakr allahu. Yang mana dijelaskan di situ adalah ilmu itu akan berkembang, ilmu itu akan bisa membawa kamu kepada kebaikan dengan apa? Dengan cara diamalkan. Maka perbuatan yang akan dihasilkan daripada ilmu tersebut adalah keadaan spiritual yang apa? Yang positif, yang secara sukun, secara tenang dan juga secara penghayatan. Bukan sekedar ucapan dengan banyaknya apa? Perdebatan. Jadi kalau punya ilmu, fungsinya utama itu bukan buat berdebat, bukan untuk apa? Menyalah-nyalahkan orang lain, dan juga bukan untuk mencari perdebatan, begitu. Tapi hakikat ilmu tersebut yaitu semuanya adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa takut itulah para pemilik ilmu itu sejatinya dikenal oleh orang-orang, gitu. Dan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ja'u birrajuli yaumal qiyamati fayaqula fin nari faqad nadali uktabuhu fayadurruhu biha kama yadurrul himaru birraha. Rasulullah SAW juga bersabda sebagaimana dalam sabda beliau, seorang didatangkan pada hari kiamat lalu dilemparkan ke dalam api neraka, hingga nih orang yang dilempar tadi usus-ususnya sampai keluar, usus-usus perutnya terurai sampai keluar, maka ia berputar-putar membawa ususnya itu sebagaimana seekor keledai yang berputar-putar mengelilingi penggilingan. Kemudian daripada itu orang-orang yang di sekelilingnya menanyakan kenapa keadaan mereka seperti itu, atau keadaan orang itu disiksa sedemikian rupa. Mereka apa? Dilempar hingga ususnya pada keluar, gitu. Kemudian ini dijelasin, penduduk neraka berkumpul dan di sekelilingnya dan bertanya, kenapa denganmu? Gitu. Bukankah dulu kamu memerintahkan kami berbuat ma'ruf dan melarang kami membuat munkar? Ia menjawab, dulu aku memerintahkan kalian berbuat ma'ruf tapi aku tidak mengerjakannya, dan aku melarang kalian berbuat munkar tapi justru aku mengerjakannya, gitu. Makanya ilmu tersebut gimana ya? Kalau misalkan kita mengetahui, itu lebih besar apa dosanya. Dan ketahuilah tuh yang kayak orang khutbah Jumat kayak tadi tuh, ini permisalannya kayak gitu. Karena apa? Mengajak amar ma'ruf nahi munkar, mengajak untuk meningkatkan ketakwaan kita, mengajak untuk menjauhi larangannya Allah Subhanahu wa taala. Ketika apalagi dalam momen Jumat, khutbatul Jumat itu yang sakral tersebut, khotib berwasiat kepada jamaah dan khususnya kepada dirinya sendiri, tapi apa? Walhasil dia cuma bisa memerintahkan orang doang. Walhasil dia apa? Dia cuma ngasih tahu orang doang apa yang dia anjurkan daripada ajaran-ajaran Islam yang benar, dia tidak mengerjakannya. Dan apa yang Allah larang, kemudian juga dia menyampaikan larangan tersebut kepada apa? Kepada umat muslimin. Tapi apa? Dia sendiri yang ngomong, nggak melaksanakan. Maka tadi itulah sebagaimana
azab yang akan diterimanya nanti di yaumul qiyamah. Gitu. Hati-hati. Makanya dulu aneh dipesan sama guru, kalau belum nikah, belum belum nikah lah gitu ya. Jangan kalau disuruh jadi khotib jangan mau dulu. Nah, kenapa? Karena orang yang belum menikah lebih rentan terhadap maksiat, begitu. Lebih berpotensi terhadap maksiat-maksiat yang akan dia laksanakan. Apa ntar dia pacaran, apa ntar dia syahwat dan sebagainya. Padahal dalam khutbah tadi mengajak kepada apa? Mengajak kepada meningkatkan takwa dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk tuh orang-orang yang khotib nanti mungkin ya yang mereka memberikan ilmu mereka kepada jamaah tapi mereka tidak melaksanakannya. Maka ilmu tersebut apa tadi? Cuma hanya keluar dari lisan, tidak diamalkan dengan hati dan juga perbuatan. Dan dari Maimun bin Mahran, ia berkata, Abu Darda radhiyallahu wasallam, beliau berkata, celakalah bagi orang yang tidak berilmu, tidak belajar. Orang yang enggak belajar, enggak berilmu, kata Abu Darda, celaka sebanyak 1 kali. Namun celaka bagi orang yang berilmu tapi tidak mengamalkannya sebanyak 7 kali. Gitu. Jadi kalau orang enggak tahu mah terus dia maksiat, ibarat kata begitu, dosanya cuma 1. Tapi kalau orang udah tahu ilmunya itu perbuatan dosa, kemudian dia tetap laksanakan, maka dosanya bukan lagi 1 tapi 7 kali dosanya. 7 kali dosa, banyak tuh. Wa qala al-Imam Ghazali rahimahullahu fi Ihya'i, dan berkata Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam kitabnya Ihya, wa innama yudha'afu adzabun alimun fi ma'siyatin. Kata beliau sesungguhnya siksaan yang berilmu atau orang yang alim itu dilipat gandakan ketika ia bermaksiat. Karena ia bermaksiat di atas dasar ilmu. Karena dia mengingkari dan bermunkar kepada Allah, tidak menjauhi larangannya Allah atas dasar dia tahu, dasar dia tahu ini dosa tapi tetap baik dilakuin gitu ya. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla berfirman, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkat yang paling bawah di neraka. Dalam Quran surat An-Nisa ayat 145. Hal itu karena apa? Karena mereka mengingkari kebenaran setelah mereka mengetahuinya. Itu siksaannya lebih pedih, lebih kejam. Dan Allah menjadikan orang-orang Yahudi lebih buruk daripada Nasrani. Padahal mereka Yahudi tidak meyakini Allah punya anak dan tidak pula bertakwa kepada Allah. Tidak pula bertakwa kepada Allah adalah salah satu dari yang 3 Trinitas tuh, dari Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Emak, begitu ya kalau Trinitas mah. Namun hal itu karena mereka mengingkari kebenaran Allah setelah mengetahuinya tuh. Padahal mah orang Nasrani udah tahu. Orang Yahudi udah tahu bahwasanya Allah itu tidak beranak, tidak melahirkan dan tidak memiliki istri begitu. Tapi dibikin nama dia simbol Tuhan Trinitas. Ada Tuhan Anak, Tuhan Bapa, Tuhan Emak. Maka dari itulah kata Allah Allah menjadikan orang-orang Yahudi lebih buruk daripada Nasrani begitu. Namun hal itu karena mereka mengingkari kebenaran Allah setelah mengetahuinya. Sebagaimana Allah berfirman, mereka mengenalnya Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Tuh, padahal orang-orang Yahudi itu kan dulu Nabi itu dari bangsa Yahudi ya, dari bangsa Quraisy gitu ya. Mereka mengetahui bahwasanya sifat Nabi Muhammad itu Al-Amin, sangat dipercaya, enggak pernah bohong. Mereka mengetahui Nabi Muhammad itu ya benar-benar orang yang sangat jujur, bahkan diakui dengan dengan musuh-musuhnya, dengan para orang-orang luar. Nabi Muhammad seperti itu. Tapi ketika Rasulullah diangkat kenabiannya, mereka mengingkari itu. Maka Allah jadikan bangsa Yahudi tadi lebih buruk daripada Nasrani karena mereka mengingkari setelah mengetahuinya gitu. Berarti kalau mengingkari setelah mengetahuinya, di situ ada sifat sifat sombong di dalam hati dirinya sendiri gitu. Bukan lagi karena sifat kebodohan, karena sifat ketidaktahuan, tapi karena sifat sifat sombong dalam dirinya. Maka lalu ingkar kepadanya, maka laknat Allah lah bagi mereka orang-orang ingkar itu. Dalam surat Al-Baqarah dijelaskan seperti itu. Ya. Oleh karena itu, ya, kita kan agak-agak udah tahu lah ya sedikit banyaknya tentang tentang agama kita sendiri, tentang mana yang buruk dan mana yang baik, dan juga segala sesuatu yang telah kita laksanakan baik buruk dan baik
itu ada balasannya. Kita berbuat baik, balasannya ada. Kita berbuat buruk, balasannya juga ada. Nah, oleh karena itu mendingan berbuat baik, begitu. Ada balasannya daripada berbuat buruk, ada balasannya juga nanti. Dan semua akan dipertanggungjawabkan di yaumil qiyamah nanti. Nah, ini mah buat bekal kita dah. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri amanahnya, Pak. Kalau misalkan nggak tahu dosa kayak apa ya, contohnya ganja dosa nggak sih? Iya. Misalkan nggak tahu nih dosa nggak sih, jadi cobain tapi nggak tahu kalau itu dosa apa enggak. Iya. Karena itu perbuatan yang sebenarnya dosa, maka tadi dikatakan di dalam kitab, orang yang bermaksiat karena kebodohannya, karena faktor ketidaktahuan, maka dosanya satu dosanya. Tapi kalau misalkan dia udah tahu itu dosa, kemudian dia tetap melakukannya, maka dosanya 7 kali. Tuh. 7 kali dosanya. 7 kali. Kalau orang biasa kan kalau misalkan dia nggak tahu, ya 1 dosanya. Tapi kalau dia udah tahu ini sebenarnya dosa, tapi dia tetap melakukannya, maka dosanya 7 kali. Begitu. Karena dia udah tahu itu dosa dan dia mengingkari atas ketahuannya dia. Dia udah tahu tapi tetap dijalanin, tetap dilakukan perbuatan yang maksiat itu. Berarti dia merasa dirinya biarinlah, dosa kecil, begitu. Biarinlah, padahal sesuatu yang diremehkan itu berdampak besar. Ya, kita kalau atu. Tapi kalau misalkan dia udah tahu ya tobat. Nggak tahu agama, bukan tahu agama. Iya. Belum nggak tahu ajaran Islam. Ya. Mabuk itu dosa, tapi dibolehin. Iya. Ini cuma dari bolehin doang. Nggak tahu kalau dosanya gitu. Ya, kalau misalkan orang kayak orang Baduy, orang pegunungan gitu ya, yang tidak tersentuh dengan ajaran Islam, itu masih dimaafu. Karena apa? Karena keterbatasan, tidak ada masuknya ajaran Islam di daerah mereka. Ya, itu Allahu alam tuh, nggak dinilai dosa. Karena gugur kewajiban sebagai dirinya sebagai seorang Islam. Gitu. Kewajibannya gugur karena tidak sampainya ajaran Islam kepada mereka. Tapi kalau misalkan sudah sampai nggak didengerin gitu, ya itu mah tetap dosa, begitu intinya. Ya, kan tadi saya kalau misalnya nggak tahu misalnya belajar, jadi dia nggak tahu kalau dosa 1. Itu kalau dia melakukan 7 kali, tapi dosa itu juga. Dosanya, ya berarti dikali 7. Iyalah, kalau 7 kali ya dikali 7 kalau dia tahu. Kalau dia nggak tahu, berarti dia melakukannya 10 kali, kalau dia belajar 7 kali. Iya, 7, iya. Dia melakukan lagi nambah lagi 1. Begitu. Iya. Kalau misalnya yang udah tahu aku 2 kali jadi 14. Iya. 14 dosanya. Ayo kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.